Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawiyyi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, ta'ala matsuhu wa adumasyanu. Allahumma sholli wa sallim, asrafa sholati wa taslim, ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ra'ufir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni alman warzuqni fahman. Allahumma inni a'udzubika min almin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat semuanya, sebelum kita masuk pada halaman 1, Iqra jilid 1, hal yang pertama-tama kita perhatikan dan yang harus selalu kita perhatikan adalah pokok-pokok membaca. Adapun pokok-pokok membaca yang saya maksud ada 4. Yang pertama adalah huruf dan harokat, yang kedua makhraj huruf, yang ketiga sifat huruf, dan yang keempat hukum tajwid. Adapun huruf, yakni huruf hijaiyah, lazimnya terdiri dari 29 huruf. Yang pertama alif, kemudian ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, wal, ra, zai, sin, shin, shad, dot, ta, ba, ain, Hoin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, ya. Adapun harokat atau tanda baca yang pokok ada 4, yakni harokat fathah berupa garis miring kecil di atas huruf, kemudian harokat kasroh berupa garis miring kecil di bawah huruf, kemudian dhammah seperti huruf wawu kecil di atas huruf, kemudian harokat sukun berupa tanda bulat kecil di atas huruf. Huruf harus selalu disertai harokat, karena tanpa harokat huruf tidak bisa berbunyi. Huruf dan harokat adalah kesatuan yang membentuk sebuah susunan bacaan atau yang kita kenal sebagai suku kata. Tapi ada satu huruf yang tidak bisa menerima harokat, yakni huruf alif. Karena huruf alif adalah huruf mad yang berfungsi sebagai pemanjang bacaan. Kemudian untuk tanda baca fathah atau harokat fathah dibaca A, harokat kasroh dibaca I, harokat dhammah dibaca U, dan harokat sukun dibaca mati. Maksudnya, harokat sukun adalah penanda hilangnya vokal seperti A, I, dan U. Sehingga huruf yang berharokat sukun adalah huruf mati. Adapun pokok yang kedua dari membaca adalah makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf ada 5. Yang pertama al-jauf atau rongga mulut dan tenggorokan. Tempatnya di sini. Hurufnya ada 3, alif, ya sukun, dan wawu sukun. Tempat yang kedua al-halqa atau tenggorokan. Tempatnya di sini. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, hoin, dan ho.
Tempat yang ketiga, alisan atau lidah. Tempatnya di sini. Hurufnya ada 18, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, dot, ro, lam, nun, dal, ta, to, sin, zai, shod, sa, zal, dan zo. Tempat yang keempat adalah asyafatain atau dua bibir. Tempatnya di sini. Hurufnya ada 4. Huruf fa, waw, ba, dan mim. Tempat yang kelima adalah al-khoisum atau pangkal hidung. Tempatnya di sini. Hurufnya adalah huruf-huruf yang dibaca hunah atau dengung. Untuk penjelasan secara rinci dan detail, nanti akan ada pada tempatnya sendiri. Adapun pokok yang ketiga dari membaca adalah sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ada 18 sifat. Untuk tingkat dasar dan tingkat menengah, cukup kiranya 5 sifat yang kita perlukan untuk mensifati huruf-huruf. Yakni, sifat yang pertama adalah al-hamas, nafas berhembus. Sifat yang kedua adalah al-jahr, nafas ditahan. Sifat hamas dan sifat jahr, keduanya berlawanan. Sifat yang ketiga adalah al-isti'la, ditebalkan sebutan hurufnya. Yang keempat adalah sifat al-istifal, ditipiskan sebutan hurufnya. Isti'la dan istifal, keduanya berlawanan. Sifat yang kelima adalah sifat al-qalqalah, memantul. Dan adapun pokok yang keempat dari membaca adalah hukum-hukum tajwid. Untuk tingkat dasar dan tingkat menengah, cukup kiranya 8 hukum tajwid yang kita perlukan, yakni yang pertama, hukum bacaan mat, yang nanti akan kita temukan pada buku Iqra jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, dan jilid 6. Kemudian yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin, nanti pada Iqra jilid 4 dan jilid 5. Kemudian yang ketiga, hukum mem sukun, nanti akan kita temukan pada Iqra jilid 4 dan jilid 5. Kemudian hukum qalqalah pada jilid 4. Kemudian hukum lam ta'rif pada jilid 5. Kemudian hukum tasdid pada jilid 5. Kemudian hukum lam jalalah pada jilid 5. Dan yang ke-8 hukum waqaf pada jilid 5 dan jilid 6. Untuk jilid 1, materi-materinya adalah huruf dan harokat, makhorijul huruf, dan sifat-sifat huruf. Sahabat semuanya, sebagaimana di dalam cetakan buku Iqra jilid 1, pada halaman 1, kita melihat contoh dan latihan membaca, yakni tertulis huruf alif dan huruf ba yang masing-masing berharokat fathah. Pada contoh tertulis huruf alif berharokat fathah sama dengan alif yang di atasnya hamzah berharokat fathah. Maksudnya di sini adalah apabila kita melihat tertulis huruf alif berharokat fathah, maka kita harus mengenalinya sebagai hamzah berharokat fathah. Sangat penting dan harus kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran, di antara 29 huruf, ada satu huruf yang tidak bisa menerima harokat, yakni huruf alif. Adapun huruf ba, huruf ta, huruf sa, hingga huruf ya bisa menerima harokat, baik itu harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah, maupun harokat sukun. Sekali lagi, huruf alif tidak bisa menerima harokat. Kembali pada halaman 1, apabila kita melihat tertulis huruf alif berharokat fathah, maka kita harus menyebutnya sebagai hamzah. Kenapa? Karena nantinya berhubungan dengan
di mana tempat keluar hurufnya serta sifat-sifat hurufnya. Sahabat semuanya, setelah kita mengetahui alif fathah adalah hamzah, maka kita akan ditunjukkan di mana tempat keluar hurufnya. Tempat keluar huruf hamzah atau makhraj huruf hamzah adalah al-halqa, artinya pada tenggorokan. Tempatnya di sini pada tenggorokan bagian paling bawah. Adapun sifat-sifat huruf hamzah adalah 1. Tidak keluar angin atau jahar. 2. Dibaca tipis atau istifal. 3. Tidak memantul atau bukan qalqalah. Adapun harokat fathah yang berbentuk satu garis miring kecil di atas huruf, hukum tajwidnya adalah dibaca pendek. Sahabat semuanya, setelah kita mengetahui pokok-pokok membacanya, baik itu huruf, harokat, makhraj huruf, sifat-sifat huruf, serta hukum tajwidnya, maka pada contoh ini kita membacanya A. Ulangi, A. Sekali lagi, A. Perhatikan, pada saat membacanya, kita merasakan yang bergetar hanya tenggorokan bagian paling bawah saja, serta tidak keluar angin dan dibaca tipis. A. Bibir atas dan bibir bawah terbuka, dan lidah di bawah. Usahakan kita tetap menjaganya sesuai dengan posisinya, seperti yang terlihat pada gambar ilustrasi ini. Kita ulang-ulang membacanya hingga hafal dan sesuai dengan pokok-pokok membacanya. Kemudian, untuk contoh huruf yang kedua, yaitu huruf ba berharokat fathah. Untuk huruf ba, makhraj hurufnya atau tempat keluar hurufnya adalah asyafatain, artinya pada kedua bibir, tempatnya di sini. Adapun sifat-sifat huruf ba, 1. Tidak keluar angin atau jahar. 2. Dibaca tipis atau istifal. 3. Memantul atau qalqalah. Untuk hukum tajwidnya dibaca pendek. Untuk itu, pada contoh ini kita membacanya ba. Ulangi, ba. Sekali lagi, ba. Perhatikan, pada saat kita membacanya, kita merasakan bibir bagian dalam bertemu dan tidak keluar angin serta dibaca tipis. Bibir atas dan bibir bawah tertutup rapat dan posisi lidah di bawah. Usahakan untuk tetap menjaganya pada posisi seperti pada gambar ini. Sekali lagi, kita membacanya ba. Untuk tetap diulang-ulang hingga kita hafal dan sesuai dengan pokok-pokok membacanya. Sahabat semuanya, setelah kita mengetahui dan hafal cara membacanya, contoh 1 dan contoh 2, maka agar bacaan kita semakin bagus dan hafalan kita semakin kuat, di sini ada 11 contoh latihan membaca, yaitu yang pertama, mari kita sama-sama membacanya. Ba, a, ba, ba, a, ba, a, ba, a, a, ba, a, ba, a, a, ba, a, 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 ba, a, ba, 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 a, ba, ba, a, ba, ba, a, ba, 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 a, ba,
ba, a, ba, a, ba, a, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, a, ba, a, ba. Harus diperhatikan bahwa syarat fasih melafalkan huruf hijaiyah ada dua. Satu, sesuai dengan makhraj huruf. Dua, sesuai dengan sifat huruf. Jadi, saat kita membaca, kita harus mengetahui di mana tempat keluar hurufnya dan bagaimana sifat-sifat hurufnya. Sebagai tambahan latihan melafalkan huruf, pada contoh huruf yang pertama, saya akan beri 4 harokat, fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Seperti ini. Maka kita akan membacanya A, I, U, A, A, I, U, A, A, I, U, A. Kita ulang-ulang terus sehingga bacaan kita semakin bagus dan benar. Kemudian untuk contoh huruf yang kedua, maka kita membacanya ba, bi, bu, ab. Ingat, untuk huruf ba, sifat huruf yang ketiga adalah qalqalah, yakni memantul ketika berharokat sukun. Ab, ba, bi, bu, ab, ba, bi, bu, ab, ba, bi, bu, ab, ba, bi, bu, ab. Sahabat semuanya, setelah kita bersama-sama mempelajari halaman 1 dari buku Iqra jilid 1 dengan segala kerendahan hati dan sadar diri akan segala kekurangan serta keterbatasan, mohon kiranya untuk memberikan masukan, saran dan kritikannya agar channel ini bisa lebih baik lagi di dalam penyajiannya. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.